doa pribadi 1 jam setiap hari itu jangan dianggap sebagai beban. Karena ini adalah untuk keuntungan diri kita sendiri. Ketika saya mengalami masa yang berat di awal perkawinan sampai saat ini pun, doa pribadi ini adalah kekuatan buat saya. Saya punya kamar doa pribadi di rumah. Di situ saya letakkan kartu, salib, lilin doa seperti ini, lilin, kitab suci, tisu karena saya sering nangis kalau doa, ya. Kemudian buku-buku doa. Setiap hari pada jam yang sama saya masuk ke kamar doa untuk berdoa 1 jam. Dan itu saya lakukan sejak tahun 94. Dan apa yang saya dapatkan luar biasa. Jam doa pribadi itu adalah jam-jam yang sangat subur untuk hidup rohani. Pada waktu itu kita bisa bebas ngomong apapun sama Tuhan. Bisa curhat sama Tuhan. Kita mau nyanyi boleh, mau membaca kitab suci boleh, ya. Kita mau hening aja boleh. Bapak Ibu di sini udah tidak ajarkan doa hening kan? Mau diem aja itu juga satu doa. Ya. Di dalam Lukas 5 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu juga berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya, khususnya ketika dia mau mengambil keputusan besar, mau memilih para murid, atau dia habis melayani banyak orang, misalnya menggandakan 5 roti dan 2 ikan, kemudian dia mundur ke tempat sunyi untuk berdoa. Kita yang sudah lelah melakukan setiap aktivitas ya sehari-hari, kita perlu mundur untuk hening dan menimba kekuatan yang baru dari Tuhan sendiri. Nah, doa pribadi itu tidak ada yang salah, ya. Jangan pikir, aduh saya ngomong apa. Doa pribadi itu adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan cinta, seperti 2 orang sahabat. Ya, kata Teresa Avila, doa itu adalah hubungan antara 2 orang sahabat kita dengan Kristus. Nah, kita bisa melakukan apapun, mau kita memuji Tuhan, mau kita menyembah Tuhan sampai sampai kepalanya di mana juga boleh, kan nggak ada yang lihat. Kalau nggak punya ruang doa pribadi tidak apa-apa. Kita bisa mungkin mengambil satu pojok di rumah kita atau di kamar kita. Kita taruh meja kecil, taruh salib, taruh lilin. Di situ kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Kenapa kok setiap hari? Dan kenapa kok sebisa mungkin jamnya jangan berubah-ubah? Karena kalau kita gampang mengundur waktu doa, maka kemungkinan 1 hari kita lewatkan tanpa berdoa. Misalnya kita biasanya doa jam 8 sampai jam 9 misalnya. Lalu tiba-tiba jam 8 ada tamu ke rumah ngajak keluar jalan-jalan. Maka ya sudahlah, doa saya nanti aja siang. Tahu-tahu siang ada telepon, ada tamu lain lagi, atau ada keperluan mungkin. Tapi ya sudah, nanti sore aja nggak apa-apa. Sore juga nggak bisa, udah sibuk nyiapin ini itu di rumah. Ya udah dari malam udah kecapean, tidur. Akhirnya hari itu kita tidak berdoa. Makanya kalau kita udah menetapkan 1 jam doa, masing-masing orang boleh berbeda-beda. Ada yang bilang pagi paling enak, tapi tidak harus. Ya. Kalau pagi nggak bisa, karena harus menyiapkan makan dan seterusnya. Carilah waktu lain yang paling memungkinkan kita tidak banyak gangguan. Kita tetapkan waktu itu. Jangan diubah sebisa mungkin 6 bulan, setahun, jangan diubah dulu. Sampai kita udah terbiasa, sampai kita sudah terbentuk dengan hidup doa, maka kita tidak akan lari lepas jam doa. Karena kita tahu kita sangat membutuhkan jam doa. Intinya kita harus setia. Bagaimana mungkin kalau kita bilang, saya kok malas ya, nggak semangat, daripada doa kemudian saya tidur, dengan
Kudus sudah dicurahkan untuk kita semua, ya. Pasti kita akan diubah kalau kita terus mau membuka hati kita. Mungkin tadi malam tidak terasa, tapi kalau kita terus setia setelah ini berdoa, baca kitab suci, maka Roh Kudus akan terus mengubah kita, ya. Nah, jadi yang penting di dalam doa pribadi kita mau hadir bagi Allah, ya. Kita datang pada Allah. Kita mau menerima apapun yang Allah berikan pada kita. Kita mau membuka hati, ya seperti itu. Kita mau membiarkan diri kita itu dicintai oleh Tuhan, ya. Rasakan cinta Tuhan pada waktu doa pribadi, ya. Itu akan sungguh-sungguh menguatkan kita sehingga kita hidup itu penuh dengan sukacita, ya. Setiap hari, ya. Kemudian ngomong apa? Sembarang aja ngomong apapun sama Tuhan. Tuhan, aku sangat capek. Tuhan, tolong aku nggak bisa ngampuni orang itu. Tuhan, aku marah sama dia. Itu juga satu doa, ya. Karena kita mau berkata jujur kepada Tuhan. Nah, cukup dengan kata-kata sederhana, spontan, itu adalah doa. Jadi doa itu adalah kita berbicara pada Tuhan, tapi kita juga mau mendengarkan Tuhan. Karena Tuhan juga mau memberikan kekuatan pada kita. Tuhan bisa bicara lewat kitab suci, ya. Bisa juga di dalam hati kita yang paling dalam. Kalau kita terus-menerus berdoa dengan setia, maka kita juga akan berkembang di dalam kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan kitab suci. Nah, kita perlu terus berkembang. Nah, doa itu ada beberapa. Ada yang kita sebut doa lisan. Doa lisan itu seperti misalnya rosario, ya. Doa-doa devosi. Mungkin kita suka koronka jam 3, atau kita suka novena kalau punya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Itu semua kita sebut doa lisan. Doa lisan itu apa? Doa yang menggunakan kata-kata, ya. Doa Bapa Kami, doa Salawat Maria, itu semua doa lisan. Nah, sedangkan doa hati atau doa batin itu adalah seperti yang kita lakukan pagi-pagi waktu doa Yesus, ya. Pertama-tama kita sebut Yesus. Setelah itu kan kita tinggal dalam hening. Atau seperti pada waktu kita adorasi. Setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada saatnya kan kita hening tanpa kata. Tapi ini sungguh-sungguh suatu doa yang mendalam yang bisa mengantar kita pada kontemplasi. Kontemplasi itu apa? Kita sungguh-sungguh memandang wajah Yesus dan Yesus memandang kita. Dalam arti apa? Kita masuk di dalam persatuan cinta dengan Tuhan sendiri. Nah, yang mana yang lebih baik? Doa hening atau doa lisan? Dua-duanya baik, ya. Tidak ada doa yang tidak baik. Semua doa baik, asalkan doa itu bisa mengantar kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya. Kalau doa itu sungguh-sungguh cocok, ya, buat kita lebih dekat sama Tuhan Yesus, berarti itu doa cocok buat kita. Semua doa baik. Nah, jadi doa Bapa Kami, doa Bapa Kami kalau didoakan dengan pelan-pelan kata per kata, ini juga bisa mengantar kita pada kontemplasi, pada keheningan yang mendalam, sehingga kita bisa mengalami kehadiran Tuhan yang penuh cinta di dalam hidup kita. Nah, ya, jadi Yesus juga berdoa. Kemudian apa? Sebagai orang Katolik kita punya satu keistimewaan. Kita bisa memandang Kristus. Kita bisa melihat Kristus. Benar ya? Di dalam Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus, ketika kita adorasi, itu adalah Kristus. Dengan mata iman kita tahu itu adalah Kristus yang hadir dengan kuasanya, dengan kekuatannya,
Ada waktu kita menyambut Ekaristi, Kristus yang kita sambut. Bapak Ibu, tahun 97 ya, saya mengikuti retret penyembuhan batin di tempat ini. Waktu itu saya hamil anak kedua. Usia kandungan saya waktu itu 4 bulan. Mulai usia kandungan 3 bulan, saya itu mengalami sakit yang luar biasa di punggung. Jadi nggak bisa duduk itu lebih dari 10 menit, nggak bisa. Akhirnya tapi saya ingin sekali ikut retret penyembuhan batin. Saya datang aja mulai Kamis sampai Minggu. Waktu misa pembukaan di bawah seperti ini, itu dipakai bawah ya. Lalu pinggang saya udah mulai terasa sakit. Lalu saya bilang sama Tuhan dalam hati, kalau seperti ini Tuhan, mana bisa saya menyelesaikan retret sampai hari Minggu. Lalu waktu itu saya terus berdoa. Dan pada waktu komuni saya mengimani, Yesus, Engkau tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Dan saya percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan saya. Lalu kemudian saya menerima Ekaristi, saya kembali duduk, saya terus percaya bahwa kekuatan Kristus yang sudah saya sambut itu menyembuhkan. Dia mampu menciptakan dari yang tidak ada jadi ada, apalagi hanya menyembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu besar, penyakit yang terlalu besar untuk disembuhkan, tidak ada. Lalu setelah itu saya tidak lagi mengalami sakit, dan saya lupa bahwa saya sakit sampai selesai retret, bahkan sampai saya selesai melahirkan anak saya yang kedua. Jadi Ekaristi itu sungguh-sungguh mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Dengan sakramen kita terhubung secara istimewa dengan Kristus. Yang penting kita setia. Saya tiap hari bisa, karena memungkinkan ya di rumah semuanya bisa dijangkau dalam waktu 5 menit, 10 menit untuk ke kapel. Nah, yang kedua adalah membaca kitab suci. Membaca kitab suci ini bisa kita masukkan di dalam doa pribadi. Jadi kalau tadi saya katakan kita doa coba 1 jam. Selain doa nyanyi, kita boleh nyanyi, kita boleh ngomong sama Tuhan, kita boleh doa minta kepada Tuhan, doa mendoakan orang lain, apa yang kita sebut doa syafaat. Dan kita juga bisa memasukkan Lectio Divina atau membaca kitab suci, berdoa dengan kitab suci. Kita bisa pilih perikop hari itu yang seluruh dunia gereja Katolik sama tiap hari bacaannya, yang di seluruh dunia, dengan mengandalkan kalender liturgi atau bacaan renungan harian Katolik, kafe rohani misalnya, itu sudah ada bacaan tiap hari. Kita bisa merenungkan di situ, kata per kata. Tidak harus banyaknya drama, tapi yang penting kita sungguh sampai pada menemukan rema. Apa yang Tuhan mau katakan buat aku lewat bacaan hari ini. Di situ kita ada dialog dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau ubah dalam hidupku? Bagaimana aku bisa mengubahnya? Lalu kita berdoa pada Tuhan, tolong aku untuk mengubah bagian-bagian yang ini. Itu adalah dialog, itu adalah doa kita dengan kitab suci kepada Tuhan. Ya? Jadi kita bisa memakai pola kitab suci ini mengikuti kalender liturgi. Sekarang kan ada di handphone, ada di Katolik, tiap hari udah muncul bacaan hariannya. Atau kita bisa misalnya mau baca Injil Matius dari bab 1 sampai selesai. Satu hari mungkin 1 perikop atau 3 perikop atau 5 perikop, terserah. Bisa kita sampai selesai, terus setelah itu kita mau Mazmur sampai selesai, atau kita mau kitab Yohanes sampai selesai, boleh ya. Silahkan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut salah ya, karena ini adalah doa kita dengan kitab suci. Apapun yang Tuhan omong pada kita di dalam kitab suci, lewat kitab suci, di dalam doa, kita boleh pegang untuk pribadi kita. Kalau kita ditegur, kamu kok tidak bisa memaafkan tuamu atau ibumu atau orang tuamu, ya mungkin memang betul Tuhan menegur kita lewat sabdanya, ya. Nah, bawa dalam doa dan seterusnya, sehingga itu sungguh-sungguh mengubah hati kita. Sabda Tuhan itu penuh kuasa. Nah, saya yang tadinya itu sulit sekali untuk menerima keluarga, menerima larangan suami untuk kuliah dan
Dari mana kita bisa minta berkat, rahmat, penyembuhan, kekuatan dari Tuhan kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan mau memberikannya pada kita? Bagaimana kita bisa percaya kalau kita nggak tahu janji Tuhan apa? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah membaca janji-janji Tuhan buat hidup kita? Kita tidak membaca janjinya di dalam firman, di dalam kitab suci. Seringkali saya diminta untuk mendoakan orang, itu kesembuhan, baik apa, masalah dan seterusnya. Firman Tuhan ini saya pegang. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya pegang itu dan saya percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa yang kita minta dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan bilang di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ketika orang minta doa, Anda pikir saya merasa mampu? Saya tidak merasa mampu apa-apa. Ya. Orang minta doa sakit kanker dan seterusnya, saya tidak mampu. Tapi saya percaya Tuhan bilang apa? Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi aja, maka berkatalah kepada Tuhan itu akan terbanting dan dia akan membantu ke laut. Atau kamu bisa memindahkan gunung penyakit, gunung masalah. Kita mempunyai iman. Iman itu dari mana? Iman itu kan kita melakukan, ya. Jadi saya terima, saya doa dengan iman yang kecil. Tapi dengan iman yang kecil itu saya percaya Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Ya. Tapi tiap hari saya minta sama Tuhan, Tuhan tambahkan imanku, karena saya ingin melayani lebih banyak orang. Ya. Jadi kita semua perlu minta iman pada Tuhan. Nah, dari mana kita bisa percaya dari Tuhan apa untuk keluarga kita? Yaitu dari kitab suci. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Bapa kita yang kasih setianya tidak pernah berhenti seperti air yang mengalir dan seterusnya. Jadi seperti itu komunitas di Tunggal Maha Kudus, ya. Kita semua dilatih untuk kita semua dilatih untuk menjadi orang yang melayani. Nah, kenapa kok kita harus melayani? Dari tadi, pelayanan ini juga membuat kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Ya, nggak apa-apa, biarin aja ya. Nah, karena waktunya terbatas. Pelayanan, jadi di dalam komunitas kita diajar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Doa, komitmen, baca kitab suci, juga melayani bersama komunitas. Melayaninya macam-macam. Ada yang kalau saya kami itu kadang kami ke penjara, membawa firman, berdoa untuk mereka, kemudian kita pujian bersama, praise and worship. Ada juga yang bisa mengajar, kemudian juga kita mengadakan dokter-dokter di paroki. Awal seperti ini di paroki itu sudah sering KTM mengadakan aturan dokter penyembuhan batin dan seterusnya. Karena apa? Karena kita dilatih oleh para suster, oleh Romo, CSE dan suster Putri Karma. Jadi apa yang dimiliki oleh Romo CSE dan suster Putri Karma di tempat ini, itu juga diwariskan untuk dimiliki oleh kita awam yang tergabung dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus. Sehingga apa yang sudah bisa diharapkan kita KTM juga mampu melakukannya sebagai pelayanan kita kepada orang lain. Karena apa? Visi KTM itu setelah kita mendapat dari Tuhan, mengalami cinta Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita sendiri perlu membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Lewat apa? Yaitu kita memberi retret atau kita membantu mereka dalam konseling, dalam doa, dan banyak sekali pelayanannya. Pelayanan ini mengapa kok bisa membuat kita juga semakin dekat pada Kristus? Karena kalau kita disuruh melayani, mau nggak mau, kita tuh pasti belajar terus, ya nggak? Belajar terus bagaimana Tuhan supaya pelayanan ini bisa lebih murni, lebih baik, lebih efektif, buahnya lebih baik. Berarti kita juga harus doa terus
ya enggak? Jadi target kita harus surga. Berarti kita semua mau jadi orang kudus. Pelayanan ini adalah salah satu jalan untuk kita hidup kudus. Coba Bapak Ibu disuruh mendoakan orang sakit, pastikan berdoa sama Tuhan. Tolong Tuhan supaya orang ini sembuh. Kita pasti belajar. Kita diajarin semuanya, ya. Nah itu formulirnya. Kalau Bapak Ibu mau nanti bisa mengisi formulirnya, nanti itu brosur. Kalau Bapak Ibu mau bisa mengisi formulir atau menghubungi nomor kontak yang nanti saya tanyakan. Kita lihat sebentar. Tadi kan sudah kita singgung mengenai doa, kitab suci dan pelayanan serta sedikit komunitas. Inilah sarana kita untuk tumbuh dalam hidup rohani. Ya. Ini tadi sudah saya sebutkan bagaimana menentukan bacaan kitab suci. Anda boleh pilih, silahkan. Ya. Kemudian, komunitas. Nah di dalam komunitas inilah saya tumbuh. Saya bisa ngajar, kemudian berdoa dan seterusnya itu. Karena di dalam komunitas dibekali dan disuruh untuk pelayanan langsung, sehingga iman saya pun makin bertumbuh. Ketika mendoakan, tadinya nggak yakin orang ini sembuh, tapi setelah sering berdoa dan banyak sembuh, semakin yakin bahwa Tuhan pasti bekerja. Tuhan luar biasa, Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, kalau kita nggak melakukan, kita nggak mempraktekkan, maka iman kita nggak bisa tumbuh. Ya, setiap kali disuruh ngajar, awalnya takutnya luar biasa. Tapi setelah beberapa kali dilakukan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya sendiri. Ketika saya mau melangkah, saya percaya bahwa Tuhan juga akan menolong dan memampukan. Nah, itu semua kita akan alami kalau kita mau melangkah di dalam iman, ya, untuk menerima tugas-tugas pelayanan, khususnya lewat komunitas. Nah, di dalam komunitas ini ada komitmen untuk kita setia datang dalam pertemuan doa. Karena tanpa komitmen orang nggak bisa tumbuh. Kalau kita datang cuma pada saat senang, nggak senang kemudian tidak datang, maka kita nggak tumbuh. Sama dengan orang menikah. Menikah kalau lagi senang mau pulang, kalau nggak senang nggak pulang. Berarti itu namanya dia tidak akan tumbuh di dalam kesetiaan, di dalam cinta. Ya. Sama dengan Tuhan. Pada waktu hati kita senang dan tidak senang pun kita harus tetap mengikuti Tuhan. Senang atau tidak senang kita tetap harus berdoa. Komunitas ini menolong kita untuk punya komitmen dan setia kepada Tuhan. Ya. Nah, ada manfaat, ada kuasa. Seringkali dalam pertemuan doa kami banyak sekali pemulihan dalam arti apa? Tadinya datang dengan beban, tapi setelah kita doa bersama, pulang dengan lebih kuat. Ya. Di dalam doa pribadi juga kita dapat kekuatan, tapi dalam doa bersama dengan komunitas ada kekuatan yang lebih lagi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai komunitas. Ya, jadi inilah semua roda yang bisa kita lakukan, sarana untuk kita lakukan supaya tumbuh di dalam rohani kita. Ingat, tidak tumbuh berarti mundur, tidak maju berarti mundur. Kalau benih yang sudah ditaburkan dalam hati kita tadi malam tidak kita rawat, maka dia akan mati. Ya. Dan setiap orang Katolik yang sudah dibaptis, dia punya tugas untuk menjadi saksi. Inilah kesempatan kita. Lewat pelayanan kita mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu menolong aku. Kita saksikan kepada orang lain. Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan sendiri. Apakah engkau sudah menjadi saksiku? Di dalam Matius 28:18-20 juga dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Ya. Jadikanlah bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita nggak harus pergi ke India, kita nggak harus pergi ke Afrika untuk mewartakan Kristus, tidak. Tapi kita mewartakan Kristus ketika kita pergi. Kalau dulu misionaris, mereka pergi ke tempat jauh untuk mewartakan. Tapi kita diutus kemana kita pergi, ya nggak? Itu evangelisasi, ya. Artinya kita ke tempat kerja, kita ketemu ibu-ibu arisan, kita ngantar anak sekolah, kita di sekolah, kita bertemu dengan banyak orang. Itulah ladang kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita sudah menerima cinta Tuhan, jangan dipegang sendiri, wartakan supaya itu bisa
memberi kehidupan bagi orang lain. Nah, ketika saya melayani, maka saya sendiri semakin dikuatkan. Ketika kita bersaksi, oh saya sudah berhenti merokok. Setelah didoakan saya berhenti merokok. Nah, ketika kita bersaksi seperti itu, kita sendiri diteguhkan untuk betul-betul tidak lagi menyentuh rokok, ya enggak? Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan menolong saya, keluarga saya, maka Tuhan juga akan menambahkan berkat-Nya buat kita. Ya. Kalau kita bersyukur, kita bersaksi itu namanya kita bersyukur, menyatakan bahwa Tuhan baik. Maka kalau orang bersyukur, Tuhan akan tambahkan lagi berkat-Nya, rahmat-Nya, iman-Nya. Ya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur dengan menyaksikan, dengan memberitahukan orang lain kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Enggak ada yang tangan kan? Semua pernah merasakan kebaikan Tuhan. Minimal yang kita hidup tiap hari oksigennya gratis loh. Kalau di ICU kan. Nah, itu sudah kebaikan Tuhan. Sehat itu adalah modal kita untuk melayani. Saya pernah sakit. Di sini ada benjolan 4 gitu. Disuruh biopsi. Saya pergi lagi periksa ke beberapa dokter. Waktu itu saya takut sekali. Teman-teman saya ada yang harus meninggal karena kanker kelenjar getah bening. Lalu akhirnya periksa ke beberapa dokter dan saya terus berdoa sembuh bersih, tidak ada apa-apa. Wah, waktu itu saya bersyukur luar biasa. Saya langsung masuk ke adorasi dan saya bilang, Tuhan, saya tahu kalau saya saat ini sehat adalah untuk melayani Engkau. Kalau dulunya susah sering ngomel, justru pelayanan itu masih menggerutu. Gini lah, capek lagi gitu ya. Tapi setelah kena sakit itu saya bilang, Tuhan, saya janji Tuhan, setiap pelayanan saya tidak akan pernah ngomel lagi. Dan benar loh, tanpa ngomel lebih suka cita, lebih senang kok ya. Dan saya tahu bahwa kalau saya sehat itu adalah untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, sikap kita dalam bersaksi ya jangan maksain orang ya, sikap wajar saja. Baik, ini yang tadi sudah saya terangkan. Didirikan tahun 87 KTM di sini. Kemudian visi-misinya apa? Dengan dalam kuasa Roh Kudus kita mengalami dan menghayati sendiri bahwa Allah hadir. Dan Allah itu yang penuh kasih, yang menyelamatkan kita sampai kita bersatu dalam cinta dan membawa orang lain juga datang pada Tuhan. Lewat kesaksian, lewat hidup kita, lewat pelayanan kita. Ya. Nah, tujuannya supaya kita jadi murid Kristus yang bisa melayani orang lain. Kita melayani di bawah uskup setempat, KTM sudah diakui oleh uskup, ya. Kemudian ini kita dalam kelompok kecil, spiritualitas kita seperti yang Anda rasakan di tempat ini, yaitu karmel dan karismatik. Karmelnya apa? Ada hening. Karismatiknya apa? Terbuka pada karunia Roh Kudus. Ada sabda pengetahuan, ada nubuat, penyembuhan, semua karunia-karunia Roh Kudus yang bisa kita baca di dalam 1 Korintus 12, ya. Kita semua terbuka, kita melayani dengan itu semua. Karunia penyembuhan, sabda pengetahuan, mujizat, iman dan seterusnya. Ya, tapi kita juga bisa hening, karena dalam hening itulah kita bisa sungguh-sungguh mengalami perubahan yang mendalam.